Tidak ada alasan rider masuk neraka. Jika ditanya oleh malaikat, kamu waktu Abdul Somad datang ikut ceramah enggak? Ya Allah, aku absen enggak datang. Banyak dosa kami ya Allah. Dosa mata mungkin udah sebesar bukit itu, dosa telinga mungkin udah sebesar gunung di sana, tapi ampunan Allah lebih besar lagi dari segalanya. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan datang kita perbaiki. Sholat 5 waktu jangan sampai tinggal. Syukur-syukur ada sholat sunatnya ditambah. Pagi sholat duha, malamnya sholat tahajud, sebelum tidur malam sholat witir. Syukur-syukur masih sempat baca Quran. Maka kemudian membandingkan diri kita, jangan bandingkan dengan orang yang di bawah kita dalam hal amal. Dalam hal dunia kadang kita membandingkan, trail saya lebih besar, cc-nya lebih hebat, motornya lebih mahal. Bagus, tapi dalam hal akhirat mesti pandang ke atas. Kenapa nggak pernah sholat? Kenapa sholatmu cuma sholat Jumat aja? Masih syukur saya sholat Jumat Pak Ustaz, kawan saya Idul Fitri aja. Salah, kita mesti bandingkan. Inna awwala ma yuhasabu bihil amru yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti ditanya hari kiamat, sholatuhu, sholatnya. Itu yang pertama kali ditanya, sholatmu. Oleh sebab itu anak-anak kita ini yang pertama kita suruh dia sholatnya. Muru auladakum bisolah, suruh anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Qadribuhum fil asrah, pukullah dia ketika tidak mau sholat 10 tahun. Alhamdulillah, hari ini anak-anak dibawa, dibiasakan ikut orang tua. Lalu kemudian yang perempuan tetap menutup aurat, yang laki-laki mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa ini juga semuanya menjadi anak-anak soleh, solehah. Terserah dia mau jadi apa. Dia mau jadi pengacara, dia mau jadi dokter spesialis, dia mau jadi atlet, dia mau jadi rider, dia mau jadi pembalap. Kau mau jadi apa nak? Pembalap. Sudah sesuai dengan kulitmu nak. Pembalap, pemuda berbadan gelap. Mohon, jangan tersinggung. Artinya dia mau jadi apapun silakan. Sekolahnya boleh ke Jepang, sekolahnya boleh ke Jerman, otaknya otak Amerika, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini baju kita ini semua ini kan casing aja, betul? Ini casing, casingnya boleh rider, casingnya boleh profesor, casingnya boleh insinyur, tapi hatinya di dalam. Yang penting menutup aurat. Lebih baik casingnya rider tapi hatinya beriman dan bertakwa, betul? Daripada casingnya koko tapi isinya setan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini semua adalah cara kita. Komunitas-komunitas. Ternyata masuk surga itu pun nanti tidak sendirian-sendirian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kau lihat itu orang yang mendustakan agama. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Oleh sebab itu komunitas ini setelah program ini ke depan biasanya ngumpul-ngumpul gini sebulan sekali atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Jangan lupa ada pesan sosialnya. Sekali-sekali setelah ini pergi ke panti asuhan, bawakan nasi bungkus. Kalau satu klub itu ada 100 orang, bawakan nasi bungkus. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Asuhan, ini kami dari klub rider, ini kami dari adventure membawakan nasi bungkus. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200. Keluarkan 100 saja karena kami bawa nasi 100 bungkus. Itu makan bersama, itu luar biasa. Karena kalau tidak, ini semua bensin-bensin ini akan menjadi asap-asapnya dihembus angin, hilang tak berkesan. Tapi yang kita sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hobi tetap jalan, hobi tetap lanjut, tapi mendekatkan diri kepada Allah juga tetap berlanjut. Salam 5 waktu. Gaspol, gaspol. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan sampai menyia-nyiakan orang fakir miskin. Mungkin di tempat kita sudah tidak ada lagi fakir miskin, tetap kita cari. Oleh sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, mungkin biasanya prestasinya siapa yang lompatannya paling tinggi, siapa yang paling bisa melewati jalan-jalan yang licin, siapa yang paling bisa melewati bebatuan.
maka buatkan tantangan yang baru. Siapa yang paling bisa mendapatkan banyak rumah fakir miskin? Jalan-jalan, rute-rutenya ditentukan. Ini jalannya adalah rider akhirat. Ini adalah rider mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan itu pula berbagi rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini adalah titipan Allah sampai masanya bisa diambil Allah. Allah kuasa tak mengambil itu? Jangankan mengambil motor kita, jangankan mengambil harta kita, mengambil nyawa kita saja bisa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Coba kita pejamkan mata kita, bayangkan kawan SD kita berapa yang sudah meninggal dunia, kawan kita yang SMP berapa yang sudah mati mendahului kita, kawan kita yang SMA berapa yang sudah lebih muda kita, lebih sehat kita, lebih gagah kita, lebih perkasa kita, tapi kita belum tentu dapat menjamin nyawa kita. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Apakah malaikat maut lupa mencabut nyawa kita? Kenapa kamu sehat sampai hari ini? Oh, saya sehat karena menjaga 4 sehat 5 sempurna, Pak Ustadz. Berapa banyak orang yang paling sehat, paling gagah, paling perkasa, mati juga. Sesungguhnya kita sampai hari ini hidup adalah karena Allah masih sayang supaya kita bertaubat dan beramal Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti sampai masanya orang-orang yang bertobat, orang yang sudah sholat 5 waktu, orang yang sudah berbagi kepada fakir miskin, orang yang menyantuni anak yatim, dia akan masuk ke dalam surga. Semua kita masuk surga, amin. Sampai-sampai dia masuk ke dalam surga itu, lalu dibukakan pintu surga, maka kata malaikat, salamun alaikum, selamat datang untuk kamu, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu kekal selama-lamanya di dalamnya. Tapi yang namanya hidup ini yang paling sulit itu adalah istiqomah. Ngaji mudah, yang paling sulit adalah istiqomah ngaji. Oleh sebab itu kalau ada program mingguan, datang. Ada program pengajian, hadir. Ada program pembagian santunan anak yatim, ikuti. Ada pembagian beras, datang. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pembagian beras datang terus. Kamu ngasih apa nerima? Nerima. Kita memberi santunan. Mungkin saya teknisnya nggak ikut. Teknisnya silakan kepada ketua klub, ketua grup, ketua rider masing-masing. Apakah setiap pertemuan dia ngasih bawa beras 10 kilo atau 20 kilo, apa bawa baju bekas, apakah banyak program-program sosial. Karena banyak sekali yang menurut kita di lemari di rumah kita itu sudah sampah, tidak perlu. Tapi sesungguhnya bagi saudara kita amat sangat mereka perlukan, amat sangat mereka butuhkan. Ini hablum minan nasnya kepada manusia, tapi hablum minallah jangan lupa. Kencang, ngebut, hebat, tapi hati tetap berzikir la ilaha illallah. Bagaimana kalau ketika sedang ngebut itu saking senangnya lupa kepada Allah, dan ketika turun jatuh mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau kita tetap berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dalam hati kita tetap la ilaha illallah, dan ketika naik kita tetap baca bismillah, maka sesungguhnya orang yang paling sering mengucapkan la ilaha illallah, orang yang paling sering mendengarkan la ilaha illallah, orang yang paling sering berselawat untuk Rasulullah, maka ketika mati malaikat maut mencabut nyawanya, yang terakhir keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Itulah yang ada dalam sholat itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau satu hari berapa kali itu kita ulang? Subuh kita ulang, zuhur kita ulang, condong matahari asar kita ulang, tenggelam matahari maghrib kita ulang, sempurna tenggelamnya habis warna merah di ufuk barat isya kita ulang, tengah malam tahajud kita ulang, duha kita ulang, diulang. Hafal kaji karena diulang, Allah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa kita insya Allah, maka saat kematian tiba, itulah yang keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hobi tetap jalan, hobimu boleh jalan 5 waktu, jangan bisa istiqomah insya Allah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Saya merasa amat senang hari ini diberi kesempatan. Selama ini saya ceramah di masjid, orang yang sudah sholat. Selama ini ceramah di musola, ceramah di ruang ICU, mubazir, nggak ada yang dengar. Tapi hari ini saya dipertemukan dengan klub-klub, grup-grup, kelompok-kelompok, rider-rider, adventure. Nanti kalau di akhirat ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, kau hanya ceramah di masjid, kau hanya ceramah di musola, kau hanya di ceramah pengajian emak-emak. Tidak ya Allah, di Kalimantan Selatan aku sudah ketemu dengan rider-rider. Tidak ada alasan rider masuk neraka. Ketika ditanya oleh malaikat, kamu waktu Abdul Somad datang ikut ceramah enggak? Ya Allah, aku absen enggak datang. Kita semua sudah menyampaikan ini, sudah kusampaikan ya Allah, bahwa kita semua, kami semua akan mati menghadapmu ya Allah. Tapi hobi-hobi ini melalaikan. Insya Allah hobi tetap jalan, tapi perbuatan maksiat, perbuatan dosa, minum khamar, menggunakan yang tidak diharam, yang dihalalkan Allah Ta'ala, maka itu semua kita tinggalkan. Betul-betul kita hijrah total. Maka inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah. Yang paling penting 3. Pertama, berjamaah. Setelah berjamaah, istiqomah. Setelah istiqomah, husnul khatimah. Bisa diingat? Yang pertama, berjamaah. Nah, inilah komunitas-komunitas, grup-grup. Kalau nggak mau pakai jamaah, nggak maulah kesannya gimana gitu jamaah. Oke, berkomunitas-komunitas, bergrup-grup, berklub-klub. Pertama berjamaah, grup-grup. Yang kedua istiqomah. Nggak maulah pakai istiqomah. Oke, konsisten. Yang terakhir adalah husnul khatimah. Berjamaah, siap. Istiqomah, siap. Husnul khatimah, siap. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah.